Kalaupun itu terjadi, dan memang begitu diumumkan langsung muncul berita. KPK akan mengangkat kembali kasus, bukan sekedar pilih kasih, tetapi kemudian itu digunakan sebagai alat untuk menyandera itu tadi. Jangan membuat keputusan di saat lagi sedang marah. Pak Surya Paloh dari sisi Nasdem, itu mereka juga pasti mempunyai pertimbangan. Mengapa kok mereka harus mengambil cara seperti itu? Merasa lebih senang karena berarti kan ini lebih kuat kan gitu. Mereka tidak bergabung, ya itu urusan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini khas channel bisa tampil kembali dengan pengamat politik. Waduh, pakar politik lengkap ini dengan Ibu Tri. Tapi bukan ini ya, bukan anggota partai. Saya hanya mengamati saja. Oh ya. Gitu. Bu Tri sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini netizen kangen dengan Bu Tri ini. Baru muncul sekali kemarin. Dua kali ya? Sudah muncul dua episode, betul. Ya ini kebetulan Habib kok mengundang, mungkin karena ada itu ya, ada sesuatu yang sekarang ini lagi hangat gitu. Lagi hangat dan menimbulkan gejolak gitu kan mungkin ya. Bukan lagi hangat, mendidih. Sehingga kok tiba-tiba saya diundang kemari gitu ya. Semoga aja saya bisa memberikan pendapat begitu. Ini juga menurut saya maksudnya tujuannya untuk kalau saya nanti menginginkan itu agar situasi ini menjadi adem lagi gitu loh, dingin lagi, semua bisa berpikir dengan jernih gitu loh. Nah terserah Habib mau menanyakan apa ini sama saya kan gitu. Tentunya bisik-bisik politik di khas channel ini ya tidak lain, kita masih fokus ke pilpres dan pemilihan umum ini ya, Bu Tri ya. Karena begitu partisipasi masyarakat yang luar biasa terhadap pilpres ini, sehingga gonjang-ganjing juga begitu dahsyatnya di antara elit politik. Ya mungkin Bu Tri bisa memberikan semacam pencerahan ya kepada publik ya, bahwa kondisi kita saat ini ya seperti apa, mungkin Bu Tri bisa. Ya, terutama kalau yang memang sekarang ini yang katanya tadi sedang mungkin beritanya ini lagi panas gitu kan, lagi apa? Itu dengan adanya duet kemarin yang sudah di launching Capres dan Cawapres, Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Dan itu kan yang lainnya belum ada yang mengumumkan itu kan, yang sudah firm mengumumkan itu. Nah, yang koalisi Perubahan dan Persatuan ini itu dia sudah lebih dahulu mengumumkan dengan namun demikian ya dengan satu dan lain hal itu menimbulkan seperti ada tiba-tiba ada petasan yang meledak gitu luar biasa ya gitu. Karena sebagaimana yang kita tahu selama ini kebetulan saya masyarakat yang hanya bisa melihat dari luar saja kan, kita tidak terlibat di dalamnya begitu ya. Di belakang layar ya. Artinya kita di luar yang bisa kita lihat. Selama ini KPP itu yang terdiri dari Nasdem, Demokrat dan PKS ini memang terlihat ya solid lah, walaupun ada sedikit riak-riak begitu ya, sedikit riak-riak itu sehingga kita sendiri merasa ya walaupun apa yang mungkin kemarin itu isunya itu Anies AHY, bisa saja itu memang bagi sebagian orang ya tidak ideal, tapi
dalam posisi sekarang ini ya kita sulit kan untuk mencari yang ideal. Tetapi ya mungkin para pendukung yang mendukung koalisi ini itu sudah merasa mereka ya sudahlah, intinya kita ini ingin mengharapkan sekali ada perubahan negeri ini ke arah yang lebih baik, yang lebih mendekati kepada nantinya tercapainya masyarakat adil makmur di negeri ini, kan gitu. Nah, tiba-tiba kemudian diputuskanlah seperti itu, yang memang terus terang kita akui, satu, itu diumumkan dulu, baru dikomunikasikan kepada dua partai, Demokrat dan PKS ya. Tapi diumumkan dulu memang. Nah, ini yang mungkin, dan itu satu. Kedua, bagi Demokrat sendiri yang sepertinya sangat ambisi, itu dia harus memposisikan bahwa AHY itu adalah cawapres gitu ya, cawapres. Sehingga sebetulnya di dalam riak-riak inilah yang selalu digunakan oleh Demokrat ini untuk kadang-kadang ada sedikit pressure gitu loh. Karena apa? Tiga partai di dalam satu koalisi KPP ini, satu saja yang keluarkan ini menjadi nanti tidak bisa mendaftar ke KPU kan, Pak Anies gitu. Nah, itulah yang mungkin sebetulnya sudah dipikirkan oleh Ketua Nasdem sebagai yang pertama kali mengusung Pak Anies Baswedan, bahwa ini memang harus ada satu lagi partai yang bergabung di sini sehingga ini menjadi aman gitu loh. Sehingga tidak terjadi saling ketergantungan dan tidak ada salah satunya yang saling ada tekan menekan begitu. Itu mungkin sudah dipikirkan sama beliau kan gitu. Hanya kita masyarakat di luar itu kan melihatnya yang penting pokoknya ini berjalan dengan baik. Nah sudah itu. Hanya saja ketika diumumkan, satu itu memang sudah diumumkan dulu, baru dikomunikasikan dengan rencananya kedua partai. Mungkin saya luruskan ya. Jadi sepengetahuan saya, ini di belakang layar sudah ada semacam pemberitahuan. Ada hanya saja di belakang layar gitu, tidak terlihat, sehingga seakan-akan ini semacam ada peta kompli gitu ya. Gitu. Terus juga ada semacam kebuntuan komunikasi. Nah, sementara di sisi lain Surya Paloh ini kan kejar waktu. Betul. Waktu ini mungkin semua orang udah paham ya. Ada apa disebutin ini gitu loh. Nah, betul. Sehingga menentukan itu tidak bisa lagi ditunda-tunda, sehingga sampai PKS pun juga sempat kaget. Jadi ini apa yang kita prediksi dari sebelumnya jauh-jauh hari, bahwa nanti ada satu partai besar akan gabung atau beberapa partai besar gabung, sehingga diumumkan wapres ini betul-betul kejutan. Iya, kejutan. Ternyata jadi betul kenyataan nih. Saya pun ikut terkejut. Betul. Nah, itu kan yang kita sebagai masyarakat kan melihatnya kan sesuatu yang di balik layar itu kan tidak terlihat. Nah, itu kan yang intinya pokoknya yang kita melihat ini waduh. Nah, sebetulnya yang menjadi suatu kejutan itu bukan hanya bergabungnya partai ini, tetapi begini, masyarakat juga terkejut, termasuk saya. Saya pun pada awalnya itu, aduh kenapa begini, maksudnya bukan begini bagaimananya. PKB bergabung, kita, aduh alhamdulillah gitu ya. Tetapi ketika itu satu paket dengan itu cawapres, sementara ini sudah bukan rahasia lagi, bahwa ketua umumnya yang Pak Muhaimin itu kan ada beban yang semua juga orang tahu. Ada beban tersandra dengan suatu kasus yang dia harus pertanggungjawabkan kan gitu. Bu tadi, boleh saya jadi kalau ngomong tersandra, hampir semua tersandra, Bu. Iya, makanya itu kan gitu. Ini pun kan tidak mungkin
tidak diketahui atau menurut saya tidak sesederhana itu kita menilai Pak Surya Paloh dalam menentukan itu nggak menyiapkan apa-apa, kan gitu. Sebagai begawan politik ya. Iya, tidak menyiapkan apa. Pasti dia sudah tahu, kalaupun itu terjadi dan memang begitu diumumkan langsung muncul berita. KPK akan mengangkat kembali kasus apa yang di Depnaker pada saat itu, kan gitu. Kasus tahun 2012. Nah, walaupun itu sebetulnya silakan aja, cuman memang satu, inilah negeri kita ini. Kenapa sih ada kasus mesti di freeze dulu, didiemin dulu kan, seolah-olah gitu nantinya supaya menjadi sandaran-sandaran itu tadi. Tapi kan LSM Peace, Bu Tri, kita mengkritisi, Bu. Lah kita mengkritisi perilaku KPK. Ini KPK ini sudah menjadi lembaga politik. Sudah menjadi alat politik kekuasaan. Alat dan lembaga politik. Kenapa kok mesti seperti itu? Tetapi di satu sisi, apabila yang saya bilang tadi, apabila itu memang akan dilanjut oleh KPK, ya silakan aja. Saya rasa tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kan jangan lupa harus adil. Nah, tetapi itu tadi. Iya. Kalau memang itu memang dibuka, ya silakan. Tetapi yang lainnya juga dibuka semuanya. Iya. Bahkan sudah ada di fakta persidangan, ya kan? Di fakta persidangan kasus EKTP itu kan sudah di fakta persidangan. Betul. Sama dengan kasus minyak goreng apa CPO itu. Iya. Ada lagi kasus juga laporan tentang BTS. Dari BTS kan ada uang kemana-mana. Betul. Ngalir ke sini, ngalir ke sini. Ayo dibuka juga kan gitu kan. BTS juga kan sudah fakta di persidangan juga. Iya. Bahwa itu gitu ternyata kemana-kemana yang seharusnya ini juga menyeret nama-nama orang-orang juga yang yang berkuasa di negeri ini kan gitu. Putri, LSM Peace mengkritisi dan macam appeal kepada KPK, jangan bermain api, gitu loh, kan bisa terbakar, gitu loh. Coba tegakkan hukum sebenar-benarnya, jangan ikut bermain politik, dampaknya luas sekali, gitu loh. Apa kita mau bangsa ini pecah belah gara-gara bongkar-bongkaran? Kan kita kepengennya kalau emang kasus itu diselesaikan dengan segera mungkin, ya skala prioritas, gitu loh. Yang sudah terdaftar, sudah ada bukti, sudah ada apa, silakan diproses. Jadi tidak ada pilih kasih. Betul. Bukan sekedar pilih kasih, tetapi kemudian itu digunakan sebagai alat untuk menyandera itu tadi. Iya, kan jangan jadi target politik gitu loh. Jadi terkait dengan tadi yang Capres Pak Anies dan Pak Cawapres itu tadi, terkait dengan itu, ya menurut saya hal yang paling penting, dan saya yakin Pak Surya Paloh itu pasti sudah mempunyai cara gitu loh, menyiapkan segala sesuatunya, andai kata ini terjadi, begini kan gitu, pasti itu sudah kita percayakan aja. Tidak mungkin beliau itu juga ketika mengambil itu terus tidak menyiapkan kan langkah-langkah berikutnya. Silakan aja. Tapi yang kedua, seandainya ini juga dibuka, semuanya, gitu kan? Semuanya yang lain juga tadi, yang EKTP, yang apa tadi CPO, minyak goreng, terus tadi buntut-buntutnya BTS itu tadi. Nah, itu artinya semua harus diungkap gitu. Kalau yang satu diungkap aja semuanya, gitu loh. Tapi sekalipun itu diungkap, saya rasa Pak Surya Paloh sudah punya cara ini untuk bagaimana artinya koalisi ini akan tetap berjalan. Itu nanti seperti apa. Nah, itu yang artinya supaya kita juga walaupun saya pertama kali itu juga terkejut dengan maksud saya, loh kok si ini misalnya kan gitu. Tapi karena saya itu menunggu dia 2-3 hari sambil mungkin nanti ada berita-berita yang memberi penjelasan, juga di balik keterkejutan saya itu, saya itu mendukung koalisi ini karena saya sebagai warga masyarakat juga menginginkan adanya perubahan dengan segala sesuatu yang kita lihat tidak beresan pengaturan negeri ini kan gitu. Saya tetap berbaik sangka. Oleh karena itu ya tidak serudak-seruduk
juga saya walaupun saya ini bukan siapa-siapa, saya menuduh siapa-siapapun kan apakah itu mempunyai efek, tapi paling tidak saya itu di lingkungan lah, mungkin di lingkungan keluarga, di lingkungan teman-teman, itu setidak-tidaknya kan ya sudah kita berbaik sangka dulu, saya bilang gitu, kita tunggu saja gitu, apa namanya perkembangan berita-berita berikutnya, walaupun waduh sudah ada tiba-tiba Demokrat apa namanya membuat konferensi pers gitu, dan dia mencabut dukungan, ditambah lagi tuduhan-tuduhan dengan pengkhianatan dan macam-macam itu kan. Nah, sekarang masalah yang namanya Pak Anies dituduh berkhianat. Tapi saya ada satu apa namanya yang saya perhatikan Bu Tri, ini ada satu apa namanya mungkin kecerdasan politik ya. Jadi begitu ramainya di Demokrat itu heboh ya, yang muda, yang tua. Tapi si calon pengantin ini diam. Diam, tidak ada reaksi apapun juga. Bahkan saya dengar dia mengumpulkan seluruh DPD nih, kalau nggak salah hari ini tuh dikumpulkan semua DPD, dia berembuk. Nah itu saya berikan acungan jempol. Nah itu. Gitu. Jadi maksudnya kan ya namanya langsung menyatakan keluar, dan itulah jeleknya ketika, makanya kan ada pepatah atau apa itu namanya, jangan membuat keputusan di saat lagi sedang marah gitu. Betul, dia sedang marah. Di samping itu di sini menjadi terlihat orang jadi menilai kan. Jadi Demokrat ini sebetulnya bergabung di koalisi ini memang untuk bersama-sama berjuang melakukan perubahan, apa sekedar memang pokoknya seakan-akan cawapres itu harga mati gitu loh, kan gitu. Kan ulang-ulang kan ketua umumnya kan menyampaikan, bukan berarti harus saya sebagai wapres, nanti keputusan bersama. Nah mungkin ya kalau dugaan saya ini saat-saat yang genting, saat-saat yang menentukan bergabungnya apa namanya PKB ini kepada koalisi perubahan itu begitu mendadak dan begitu menjadi kejutan besar, sehingga ada miskomunikasi. Nah termasuk dengan PKS. Bu Tri sebagai bidannya PKS gimana melihat itu saat saat deklarasi tadinya sudah ada salah satu sekjennya di situ, tiba-tiba saat deklarasi menghilang. Saya dengar-dengar ada bocoran ada pertemuan sendiri, itu gimana menurut Bu Tri? Jadi begini, itu yang kaitannya dengan tadi yang saya bilang. Ini bukan karena PKB-nya bergabung, tetapi ketika yang ditempatkan menjadi cawapres itu ternyata ada beban itu tadi, sehingga itu tadilah yang membuat kurang nyaman mungkin ya, kurang nyaman, termasuk mungkin bagi PKS kan gitu, dan juga memang ada kesan fait accompli tadi, sehingga memang saya bilang di balik itu seperti itu, tapi kan nanti pada ujungnya itu kita akan tahu hikmahnya kan gitu. Tapi kalau kaitannya dengan tadi pertanyaan PKS mengapa seperti itu, dan mungkin Habib itu mendengar ada bisik-bisik, menurut saya dinamika politik itu biarkan saja berjalan, dan mereka juga punya hak kok. Mereka juga punya hak untuk mungkin dilobi sama yang lain, apa yang bagian, mereka punya hak. Tapi pada akhirnya ketika mereka konferensi pers kan mereka menyatakan loh mereka itu akan tetap berada di sini. Karena kita tahu ya, ini apa namanya, mungkin itu yang menjadi kejutan itu seperti itu. Ketika kita ingin melakukan perubahan itu, tentunya kita ingin semua itu yang yang diusung yang apa itu kan tidak mempunyai beban yang tadi gitu loh, sehingga ya terkejutnya mungkin di situ gitu. Ya itu sesaat mereka mungkin, tapi kan mereka tidak mengeluarkan statement apa-apa selain mereka memang mungkin urung untuk menghadiri itu. Tetapi kan kalau yang saya lihat di berita, Ketua Umumnya Pak Ahmad Saiku tetap menelpon Pak Muhaimin, mengucapkan selamat, gitu loh, mengucapkan selamat. Jadi kalau menurut saya justru PKS ini sudah melakukan sesuatu yang baik
ya untuk pendidikan politik. Oh gitu. Ya, Iya. artinya komunikasi itu ya artinya gini, kita punya tujuan mulia, tapi itu alangkah baiknya juga kalau dilakukan dengan cara mulia. Tapi ini kan kondisi kita kan beda, Bu. Artinya gini loh, cara mulia itu ya artinya kita tidak bisa memaksakan yang itu tadi. Mereka punya itu seperti itu ya kita juga tidak bisa. Iya kan kondisi politik ini kan serba apa tekan menekan. Iya, tetapi ada pressure sana betul, sini. artinya di satu sisi ya kita kan melihat sekarang dari sisi PKS itu wajar. Tapi di satu sisi mengapa itu diumumkan dahulu? Dan sebelum diumumkan kan Pak Aniesnya diundang sama Pak Surya Paloh. Dan Pak Anies juga tidak begitu saja. Oh ya begitu enggak. Kan ada dialog juga, ada pertanyaan juga mengapa kan gitu. Tetapi kenapa kok itu diumumkan dulu baru akan melakukan ini? Itu juga ini kalau kita sekarang lihat dari sisi yang mengumumkan dari Pak Surya Paloh, dari sisi Nasdem, itu mereka juga pasti mempunyai pertimbangan mengapa kok mereka harus mengambil cara seperti itu. Strategi politik ya. Nah, jadi tapi dilihat dari PKS loh kok begini. Sehingga menurut saya ya sama-sama lah. Tapi toh PKS lebih bisa artinya ya itu tidak salah juga dia supaya ke depannya jadi segala sesuatu itu apapun yang ada mungkin yang kita harus walaupun di dalam kondisi seperti ini tapi lebih baik saya bilang lebih baik kan kalau etika politik itu juga komunikasi berjalan kalau kondisi normal Bu. Ini kondisi kan nggak normal. Nah itu kan yang saya bilang ini kita masyarakat kan berharap seperti itu. Iya. Tetapi pada akhirnya ketika semua sudah clear, oh ini informasinya begini, ini begini, kan sekarang agak adem juga, kan gitu. Ujung-ujungnya adem ya. Nah ujung-ujungnya kan adem. Tapi ketika kita tidak bisa menyalahkan lah mereka tiba-tiba namanya juga dinamika politik, namanya juga politik itu ya itu tadi yang saya bilang. Tapi udahlah akhirnya setelah sama-sama tahu. Justru menurut saya ini hanya sebagai masyarakat lah gitu. Yang mungkin mewakili mama nih, perasaan mama seperti apa nih? Saya nggak tahu lah, bagaimana ya intinya itu menurut saya dengan adanya ini hikmah itu sebetulnya KPP ini mendapatkan anugerah. Mendapat anugerah. Blessing ya. Ya, anugerah. Sementara sekarang yang terlihat anugerahnya kan ini menjadi kuat. Ya kan? Sudah tidak ada lagi yang mengancam yang begitu kan? Dia aman. Sehingga bisa mengantarkan nanti Pak Anies dan cawapresnya sekarang itu bisa mendaftar ke KPU. Artinya bisa mengantarkan lah itu sampai ke KPU. Apapun yang terjadi ini aman. Oke, saya ada pertanyaan nih. Andaikan di ujungnya ke KPK tetap ngotot, tiba-tiba Muhammad Caimin dipanggil KPK, ditersangkakan, menurut Bu Tri apa yang akan terjadi? Itu yang saya bilang, karena kita ini kan sebagai masyarakat yang kita nggak ngerti nanti strateginya sebenarnya. Tapi menurut saya Pak Surya Paloh sebagai lead dari koalisi ini, dia pasti sudah punya cara. Nggak mungkin lah dia maksudnya ini kan waktu sudah mepet. Oke, itu kan dari sisi Surya Paloh. Nah, kalau dari sisi Bu Tri sebagai notaris senior, sebagai pakar politik, sebagai bidan politik berdiri PKS kan juga ngerti sekali tentang ADRT partai dan segala macam apa. Itu kira-kira arahnya kemana nih kalau sampai itu terjadi? Ya, artinya begini. Ini kan walaupun mungkin saya tahu, tapi kan saya bukan orang nanti yang akan bisa memutuskan itu langkah apa yang kira-kira ini kan kalau dia sudah terdaftar kan gitu, dan kemungkinan sudah terdaftar tiba-tiba ketika sudah terdaftar terus itu itu yang salah satu jadi tersangka kan ini tidak bisa langsung saat itu digugurkan kan itu
itu harus tetap berjalan kan gitu. Nanti pada saatnya setelah selesai pemilu dan mungkin aja bisa diteruskan kan gitu. Jadi apa namanya, kasusnya dikesampingkan ya? Bukan karena ada lebih penting ya? Iya, artinya aturannya tuh seperti itu gitu loh. Nanti sesudah itu baru kalau mau ini bagaimana, nah silakan kan gitu. Nah artinya proses pendaftaran sampai pemilu ini tetap berjalan. Iya, tidak bisa terganggu oleh hambatan itu. Iya. Ini bicara partai. Iya, ini kita bicara kalau masalah itu kan gitu. Tapi sekali lagi ya kan gitu. Itu kalau sudah daftar baru, kalau belum terdaftar malah lebih enak bisa langsung diganti kan gitu. Iya. Jadi menurut saya tidak begitu itu harus menjadi ini di kita, walaupun nanti kita itu orang yang ingin hukum itu berjalan sesuai dengan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ya silakan aja kok gitu loh, silakan aja lah kalau itu mau diangkat. Tetapi alangkah tidak eloknya kalau ini diangkat yang lainnya enggak. Nah, kan gitu. Nah ini bisa menjadi masalah tersendiri nanti pasti melalui LSMP itu silakan itu ada semacam gerakan juga untuk supaya KPK juga membongkar yang lainnya. Ya, kita menghimbau gitu. Ya dalam kesempatan podcast ini dan berkali-kali kita menghimbau kepada KPK tuh berdirilah tegak lurus dengan hukum gitu. Jangan bermain-main politik gitu. Kalau sudah bermain politik, apalagi ada bayang semacam dugaan orang, ada yang nyetel dan sebagainya, itu udah dihentikan saja. Karena dampaknya kan tidak bagus. Nah, sekarang kan jadi kegaduhan baru. Ya, betul. Gitu. Jadi ini sisi KPP sudah senang, relawan sudah senang, saya juga ikut senang karena selama ini kita berjuang sampai koalisi perubahan ini sudah mendapatkan suatu perahu dan siap berlayar kan gitu kan. Nah, ayo semua nih ayo nahodai oleh Anies Rashid Baswedan sebagai akademisi, profesor, pengetahuannya, pengalamannya. Kita berharapkan bangsa ini maju ke depan. Pak Anies ini memang dia juga selain tadi ya yang mungkin mumpuni di bidang keintelektualannya, dia juga seorang yang paham menjalankan agama itu seperti apa. Ya jangan lupa bahwa kakeknya beliau itu kan pendiri partai Arab. Begitu partai sudah berdiri, perjuangan selesai menang, itu partai bukan dipertahankan, Bu. Itu kelebihannya, karena tidak pamrih. Nah, begitu selesai kemerdekaan berhasil, itu partai Arab dibubarkan. Coba Ibu bayangkan, kalau dia masih tetap mau semacam membuat dinasti, ya kan ngapain dibubarin? Karena dia yang berjuang kan, dia sudah berjuang, tapi dia punya pemikiran buat bangsa dan negara. Buat bangsa dan negara, begitu sudah menang, ya sudah serahkan kepada bangsa dan negara. Nah, sama halnya juga seperti Anies ini kan orangnya tidak bukan orang partai. Dan dia juga tidak ambisi. Selama ini orang oyak-oyak tuh dari tahun berapa tuh supaya dia jadi capres, dia nggak pernah ngomong, oh saya siap jadi, nggak pernah gitu. Sampai selesai jabatannya, saya sudah ngoyak-ngoyak dari tahun 2021. Ayo Pak Anies jadi Pilpres, dia ketawa aja. Tugas saya belum selesai gitu. Nanti kalau sudah selesai, saya akan bersikap. Nah, kita tunggu tuh, kita nantikan selama hampir 2 tahun ya, dari 2021 kan. Nah begitu dapat sambutan dari Nasdem ya, kita kan bersyukur alhamdulillah berarti sudah punya perahu, tapi tetap aja hambatannya begitu dahsyat ya, seperti yang dikemukakan ini kan naik tanjakan yang terjal yang begitu liku-likunya luar biasa, sampai endingnya kemarin itu sudah dapat pasangan. Ini pun kelihatan masih ada semacam gelombang ya itulah ya, karena memang itu tadi kebetulan kan memang, tetapi sekarang pelan-pelan kan kita sudah bisa ini kan ya, itu tadi masalah yang tadi saya bilang mengenai pertanyaan orang, ada yang mengatakan bahwa KPP ini membawa sampah lah gitu ke sini ternyata ya seperti itu, kita sudah tahu nanti bahwa
aturannya, dan juga mungkin Pak Surya Paloh pasti sudah paham lah itu dan sudah menyiapkan cara untuk mengantisipasi itu. Di samping itu PKS juga akhirnya bisa, tapi PKS memang dia selalu mengatakan kan dari pertama kali konferensi persnya bahwa ahlan wa sahlan untuk PKB. Hanya memang wajar kalau dia tapi untuk wapres kita maju di surat dulu karena apa? Wajar, ya memang ada beban ini. Jadi kita jangan kita ini menjadi pendukung, tapi harus terus kita menggunakan logika, jangan emosional dan jangan militan. Berarti Bu Tri bangga dong PKS sebagai partai yang taat ADART kan, dia taat sekali kan? Saya bukan dalam posisi bangga atau tidak, karena saya sendiri juga bukan kader partai kan gitu. Setidaknya kan, tetapi artinya saya melihat cara mereka gitu. Cara mereka ini itu menurut saya dalam posisi sekarang ini sudah menurut saya baik lah, bagus. Dia juga memberikan pendidikan politik yang baik, bahwa walaupun dia seperti itu, dia juga tidak semata-mata. Yang saya bilang itu semua juga pasti akan bertanya mengenai yang beban itu tadi. Saya bilang yang beban yang ngikut ini tadi sebagian pasti, gitu loh. Kita nggak menutup. Makanya katakanlah sekarang KPK itu silakan aja sih, tapi ya menurut saya jangan satu ini aja yang dibuka kan gitu, semua dong harus dibuka gitu. Tapi seandainya itu terjadi kan kita sudah tadi saya bilang ini pasti, apalagi sekarang Pak Surya Paloh tidak sendirian, PKS tetap berada di situ, ada di situ, berarti nanti sudah bersama-sama sudah menyiapkan cara seandainya kondisi yang mungkin tidak diinginkan itu terjadi. Itu saya percaya seperti itu. Yang penting bagaimana supaya ini tetap berjalan, dan nantinya itu masih banyak agenda-agenda untuk mengawal kemenangan ini aja, itu sudah luar biasa loh nanti perjuangan. Kembali ke Partai Demokrat, apa harapan Bu Tri? Saya tidak mengharapkan apa-apa dari Demokrat. Intinya mereka sudah memutuskan seperti itu. Dan sekarang PKS masih mengajak mereka untuk kembali bergabung. Termasuk Pak Sudirman Said sebagai juru bicara Pak Anies juga membuka pintu lebar-lebar. Andai kata mau bergabung, terserah mereka saja. Mereka mau bergabung lagi juga. Saya juga merasa lebih senang karena berarti kan ini lebih kuat kan gitu. Mereka tidak bergabung, ya itu urusan mereka lah gitu. Yang penting itu sekarang aman. Yang penting aman untuk mengantarkan bisa daftar ke KPU, itu aja gitu loh. Betul. Jadi nah, sebetulnya kalau misalnya mereka perjuangan mereka adalah memang demi untuk memperjuangkan perubahan itu ke arah lebih baik untuk negeri ini, pastinya mereka akan berpikir dan mereka akan kembali gitu loh. Namanya kita berkontribusi untuk negara ini kan tidak hanya wapres, banyak cara. Apalagi tidak mungkin lah dia sebagai ketua umum partai dan partainya juga termasuk yang partai besar kan gitu, walaupun partai besar tapi masih di bawah Nasdem sama PKB kan gitu. Tetapi artinya sumbangan mereka nanti untuk bersama-sama menjalankan perubahan ini itu juga sungguh sebetulnya akan lebih kuat gitu lah. Karena ini kan bukan sekedar koalisi perubahan mengikuti Pilpres kemudian menang, nggak kan itu aja kan. Yang lebih berat nanti adalah ketika sudah menang. Apa yang harus dilakukan? Betul, apa yang harus dilakukan. Ini kan tidak bisa hanya bergantung kepada pemerintah eksekutif saja. Ini juga legislatif. Maka kalau legislatifnya itu nanti semakin mempunyai kekuatan kan, semakin ada harapan ini akan ada perubahan. Saya juga membayangkan betapa hiruk pikuk di daerah terutama yang sudah sekian lama ini senang dengan koalisi perubahan, tiba-tiba ada penurunan semacam baliho dan segala macam, itu kan jadi ada goncangan politik sampai ke akar rumput kan.
makanya saya bilang itu terserah. Yang penting ini itu sekarang memenuhi. Nah, ini juga merupakan apa ya? Menurut saya ambil aja hikmahnya. Ambil aja hikmahnya sehingga yang sekarang masih tergabung ini itu menjadi apa cambuk lah bagi mereka untuk selalu memperlihatkan bahwa mereka bisa bekerja dengan baik dengan cara yang tadi juga dengan cara yang mulia dan memang ingin memuliakan dan membahagiakan seluruh masyarakat Indonesia. Itu loh maksud saya. Mereka itu harus buktikan kan gitu. Mereka harus membuktikan itu. Jadi yang saya katakan tadi ini nggak hanya perjuangan itu nggak hanya eksekutif. Jadi gini Bu Sri. Jadi apa namanya ada pepatah Arab ya, kullu syai fi sholeh katanya. Jadi semua kejadian itu ada baiknya, tapi selalu di belakang, gitu loh. Jadi kata kuncinya seperti Bu Tri bilang tadi kan, aman, gitu, aman pasangan amin. Itu yang pasangan itu bisa mendapat sudah aman kalau untuk ke situ kan. Yang penting jadi aman pasangan amin ya. Nah, pasangan amin ini Anies Caimin. Nah, sekarang jadi pasangan amin ya. Jadi misalnya ini ternyata mengaminkan dari semua doa. Nah itu yang maksud saya. Nah satu lagi Bib, ini yang sekarang menjadi apa namanya kadang-kadang orang membuat apa ya statement atau mengeluarkan pendapat juga macam-macam. Oh ini sebetulnya adanya apa namanya keputusan ini Pak Surya Paloh itu dikendalikan oleh Pak Lurah. Kan ada yang begitu, kan ada yang seperti itu kan? Ada yang seperti itu. Nah, saya itu hanya ingin semoga aja pendapat saya itu benar dan diterima oleh semua saja kita yang sekarang mendukung koalisi perubahan. Jadi kalau menurut saya logikanya, kalau memang Pak Surya Paloh itu memang dikendalikan untuk mencalonkan Anies, tapi nanti Anies akan supaya ini tidak tereliminasi lah sebelum itu. Gini Putri, ya karena ini isu menarik ya, Surya Paloh dikendalikan oleh Pak Lurah. Kita bahas satu session lagi antara di mana kita kupas ini tentang apa namanya wacana ya selama yang berkembang itu seakan-akan Pak Lurah ini masih ikut mengendalikan Surya Paloh. Kalau menurut saya gini, mungkin tidak usah satu session yang panjang, tapi ini adalah kita logika aja. Kalau seandainya Pak Lurah Pak Surya Paloh ini dikendalikan oleh Pak Lurah, kenapa sih kok masih banyak sekali cara dan upaya untuk menjegal Anies? Oke, makanya saya bilang kita bikin satu episode karena itu cukup lumayan panjang. Jadi yang episode ini, tapi paling tidak para pendukung itu tahulah. Pokoknya dan mereka juga yang suka mengatakan itu, cobalah berpikir secara logis. Baiklah, kan? Session apa namanya politik terkini kita bahas dengan Bu Tri ini begitu hangat ya, sehingga menjadikan proses pencerahan ya. Mudah-mudahan apa namanya khas channel dan netizen channel makin hari semakin apa namanya menyukai channel ini Bu ya. Insya Allah. Kita akhiri dengan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.